Sebelum melanjutkan pembahasan kali ini, silakan klik tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi saudaraku semuanya. Salam dari saya, Kisah Perang Alam. Di video saya yang sebelumnya, saya sudah membahas mengenai masalah khodam yang bisa digunakan untuk masalah perlindungan. Dan di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan mengenai apakah khodam perlindungan itu bisa berasal dari malaikat. Namun sebelum saya membahas akan hal tersebut, saya meminta waktu bagi saudaraku semuanya agar berkenan untuk menekan tombol subscribe serta aktifkan notifikasi lonceng yang ada di bagian samping. Karena insya Allah akan ada video yang bermanfaat lainnya. Ketika saya berbicara mengenai masalah khodam, menurut saya khodam itu kan berasal dari bahasa Arab yang mempunyai makna pembantu. Kemudian setahu saya yang mengajarkan akan masalah khodam, kemudian masalah asma dan lainnya, mohon maaf bukannya saya membanding-bandingkan, itu dalam agama Islam. Jadi untuk pembahasan kali ini kita akan mengupas secara Islami. Jadi kalau di luaran sana ada yang mengatakan bahwasanya ada khodam malaikat dan lainnya, perlu dikupas terlebih dahulu. Kira-kira itu pembahasannya secara Islami atau tidak? Kita akan kupas terlebih dahulu secara Islami. Sebentar, akan saya carikan ayat-ayat pendukung mengenai hal ini. Yang pertama di Al-Quran surah Al-Mudathir ayat 13. Saya carikan terlebih dahulu. Dan bagi saudaraku semuanya yang menonton video ini, monggo silakan juga mencari Quran surah Al-Mudathir. Jadi nanti kita bisa sama-sama mengetahui kira-kira apakah benar yang diungkapkan sama Kisah Perang Alam. Surah Al-Mudathir ayat 13. Mohon maaf, bukan ayat 13, namun surah Al-Mudathir ayat 31. Ini baru ketemu. Kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikatan wa ma ja'alna 'iddatahum illa fitnatan للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ. Dan kita artikan sesuai kaidah yang disepakati oleh kalangan ulama, dan yang kami jadikan penjaga neraka itu hanya dari malaikat. Dan kami menentukan bilangan mereka itu hanya sebagai cobaan bagi orang-orang kafir, agar orang-orang yang diberi kitab menjadi yakin, agar orang yang beriman bertambah imannya, agar orang-orang yang diberi kitab dan orang-orang mukmin itu tidak ragu-ragu, dan agar orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir berkata, apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan?
Demikian Allah membiarkan sesat orang-orang yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Dan tidak ada yang mengetahui bala tentara Tuhanmu. Siapakah tentara Tuhanmu itu? Yaitu malaikat, kecuali Dia sendiri. Dia sendiri maksudnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Di sini dijelaskan, dan tidak ada yang mengetahui bala tentara Tuhanmu kecuali Dia sendiri. Dan Sakor itu tidak lain hanyalah peringatan bagi manusia, dan tidak ada yang mengetahui bala tentara Tuhanmu kecuali Dia sendiri. Jadi dalam hal ini yang hanya mengetahui masalah malaikat hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika mohon maaf di luar sana ada yang mengatakan bahwasanya bisa menarik khodam malaikat, bisa memasukkan khodam malaikat ke dalam sebuah ageman dan lainnya. Dalam hal ini harus dipelajari lebih mendalam. Kira-kira orangnya agamanya apa? Jika orangnya agamanya, mohon maaf, non-muslim dan lainnya, ya berarti itu di luar ketentuan spiritual Jawa. Karena spiritual kejawen itu bersumber dari Mbah Sunan Kalijogo. Dan ada banyak ayat-ayat yang membantah mengenai masalah khodam malaikat. Mulai dari surat Al-Qadr ayat 4, kemudian Al-Quran surah Al-Maryam ayat 64, dan juga Al-Quran surah Al-Haqqah ayat 17. Jika ada beberapa yang salah nanti monggo silakan bisa komentar, ataupun jika tidak terima dengan ulasan saya ini bahwasanya khodam malaikat benar-benar ada, ya silakan datang ke tempat praktek saya dan silakan dibuktikan. Karena menurut keterangan dari para salafus soleh, guru-guru kita, yang ayat tadi sudah saya baca bahwasanya yang mengetahui bala tentara Allah Subhanahu wa taala yaitu malaikat itu hanya Allah sendiri. Jadi jika ada yang mengaku-ngaku jika agamanya muslim, wah ini menurut saya sangat parah sekali. Berarti ini mohon maaf pakar spiritual asal-asalan. Loh, buktinya ngaku-ngaku mengetahui ayat ini dari Allah, baru ternyata malahan mengarang. Untuk hal ini saya kembalikan sama saudaraku semuanya. Saya hanya menyampaikan sesuai yang disampaikan oleh guru-guru saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mohon maaf saya tidak bisa membahas mengenai ayat-ayat lainnya karena penjelasannya cukup panjang. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika dalam hal ini ada ucapan ataupun beberapa tindakan saya yang kurang berkenan bagi saudaraku semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi saudaraku semuanya. Salam dari saya, Ki Sabrang Alam.